Ya, silakan absen di kolom chat. Oke, langsung ya. Nah, sambil nunggu yang lain ke join, saya mau nanya untuk Caroline Devina. Bisa dinyalakan videonya, kemudian buka halaman 102. Buka halaman 102. Caroline Devina, ini nyalakan videonya, kemudian buka halaman 102. 102, halaman 102 nomor 3A. Coba sistem periodiknya berapa itu? Videonya dinyalakan, Caroline. Iya, Pak. Iya, nomor 3A. 3A, langsung. Kira-kira periode sama golongannya berapa? Yang terpikir. Halamannya udah terbuka belum? 102. Udah. Sudah ya, oke. Nah, dilihat dari situ, coba Carolina tentukan ininya, sistem periodiknya. Kalau periode dilihat dari kulit yang tertinggi. Nah, kulit yang 2. tertinggi. Oke, periode 2. Kemudian golongannya? Kemarin dilihat dari jumlah elektron di kulit 2 jadinya, atau elektron valensi. Oke, yang ini kurang lebih berkaitan sama yang ini. 5. Iya. Nah, sekarang kemarin ada 2 penggolongan ya. Penggolongan kalau 5 berarti 5 apa dia? Kalau di 8 golongan dia adalah 5A gitu ya. Kemudian kalau 18 golongan nanti bisa dicek lagi ya. Cek lagi nanti di btable.com. Oke, thank you Caroline. Ini 15. Oke, selanjutnya untuk Caroline Nathaniel. Coba. Ya, Pak. Iya, buka videonya. Kemudian sekarang yang 3B. Yang 3B. Yes. Kira-kira yang coba Caroline analisa periode berapa dan golongan berapa? Periode 3. Iya, good. Kemudian golongannya? Golongan 4A. Iya, 4A. Kemudian kalau golongan kita pakai 18 golongan, dia adalah 14. Nanti coba cek lagi di btable.com ya. Oke, thank you Caroline. Nah, kemudian ya Daryl, coba nyalakan videonya. Kemudian sekarang yang ini 3. Sekarang yang E. Yang E, Daryl. Yang E. Yes. Yes. Periode 5. Oke, betul. Karena kita pilih yang terbesar. Terus? Golongan 8B. 8B. Oke, betul. 8B. Atau kalau 18 golongan gimana? 9. Oke, very good. Golongan 9. Oke, thank you, Daryl. Ya, Pak. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke yang 4. Nah, di dalam yang untuk letak unsur, kemudian kulit valensi. Nah, ini sekarang dibalik. Nah, mungkin ini rada sedikit perlu menganalisa. X, periode 3, coba Emily bisa lihat, bisa nyalakan videonya. Iya, Pak.
Nah, 4A ini periode 3, kemudian golongannya adalah 6A. Nah, kira-kira ditanyakan adalah kulit valensi. Valensi. Oke, sekarang kita terbalik ya. Nah, yang terpikir, yang analisa Emily gimana? Emily menganalisa periode 3. Yang terpikir sama Emily dulu gimana? Kalau misalnya belum terpikir, masih bingung, sampaikan ya. Kulit valensinya. Betul, kulit valensinya. Beserta elektron valensi. Di soalnya itu ada, tentukan kulit valensi serta elektron valensinya. Jadi elektronnya juga nanti. Kulit valensinya dulu, kemudian elektron valensi. Kulit valensinya kira-kira yang analisa Emily bagaimana? Kulit valensinya 3, elektron valensinya 6. Oke, 3, kemudian 6. Kita jabarin ya lebih detail ya. Berarti dia ada di, kalau yang A, orbital, oke, subkulit valensinya apa? Kalau ada A, berarti kurang lebih 3S dan dia harus, iya betul, 3S dan 3P. Jadi totalnya harus ketika elektronnya dimasukkan ke dalam S sama P harus 6. Berarti ini isinya 3S2 dan 3P berapa Emily? Yes. Oke, thank you Emily. Nah, jadi analisanya kurang lebih seperti itu ya, kita belajar menganalisa. Ini A. Nah, kemudian untuk berkaitan sama berikutnya, coba, oke, Hagai dulu. Florence saya lewat dulu ya. Hagai, oke. Ya Pak. Oke, tolong nyalakan videonya. Nah, sekarang berkaitan sama 4B. 4B. Dia Y, periodenya 4, golongannya 6B. Sekarang saya singkat aja ya, P sama G. Nyalakan videonya, guys. Oke, kira-kira gimana? Ini yang ditanyakan kulit valensi. Tadi dari 4A itu, nah kira-kira yang terpikir sama HG gimana? Atau masih bingung? Bentar Pak. Iya, oke. Gak apa-apa, kita perlu belajar menganalisa. Kulitnya, bentar. Iya. Elektron valensinya 6. Oke, 6. Oke, terus? Kulitnya 3D. 3D, oke. Kulitnya, oke. Karena periodenya 4, jadi 4 itu jadi kulit valensi. Ya, kulit yang terluar. Karena seperti yang tadi, nggak apa-apa. Tenang aja, maksudnya jangan takut salah. Karena ini kita berlatih. Nah, untuk yang ini, yang coba perhatikan yang sebelumnya yang E. E itu 4D7, 5S2. Tetap nyalakan dulu videonya, Hagai. Nah, di sini, di sini kalau ini kan 5, maka ininya 5, gitu ya. Nah, sekarang di sini ininya 4, maka yang terluar adalah 4, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, jadi karena ini B, saya tanya subkulitnya. Subkulit valensinya bagaimana ya? Dia adalah ada yang namanya 4S, terus ada orbital satu lagi apa? Subkulitnya apa lagi? Jadi dia mirip sama yang ini. Oke, dia mirip sama yang atasnya. Ting ting. Hanya ini adalah 4. Ya, hanya ini 4. Berarti yang ini adalah, selanjutnya adalah 3D. Oke, thank you Hagai. Nah, di sini adalah 3, jadi 4S, dan mau ditaruh di depan boleh, atau ditaruh di belakang juga boleh, gitu ya. Kemudian jumlahnya adalah 6. Nah, kemudian di sini berarti 2, ininya 4. Nah, kalau ini berarti dia berubah ya, berubah dari konfigurasinya, karena ini berubah menjadi 4S1, 3D, 5. Jadi perlu diingat yaitu 4S2,
3D4 atau 4S2, 3D9 itu berubah karena dia mencari sesuatu yang lebih stabil. 4S1, 3D5, dan ini 4S1, 3D10, gitu ya. Oke, jadi kalau kita menganalisa, nah sekarang yang coba saya nanya ke Rafael, mana Rafael? Ya, Pak. Iya. Sekarang, nah, untuk yang 4, nomor 4, bentar ya. Nomor 4 yang C. Analisa Rafael gimana? Periode 4, golongan 8B. Ya. Periode 4, golongan 8B. Gimana analisa Rafael? Kalau masih bingung, sampaikan masih bingung. Memang nggak tahu, Pak. Emang nggak ngerti. Iya, oke. Nah, sekarang kalau dari ini dulu. Kalau melihat periodenya dulu. Periode itu menunjukkan dia adalah kulit valensinya. Berarti kulit valensinya berapa? 4. 4. Oke, jadi menggunakan prinsip yang sama dengan 4B yang sebelumnya, berarti subkulit valensinya apa ya? Subkulit valensinya. Berarti pasti dia ada yang 4S, kemudian ada apa lagi? Selain 4S sebelumnya. Di sebelumnya, selain 4S, dia ada, 4S, 3D. Oke, jadi dia pasti ada 3D. Ya, 3D. Nah, jumlahnya berapa sekarang elektron valensi? Elektron valensi itu ditentukan oleh golongannya. Di situ 8. Nah, jadi jumlah elektron valensinya jadinya bisa ini 8, bisa 9, bisa 10. Nanti coba cek lagi ya. Nah, ini coba bisa dicek nanti, bisa dilihat-lihat lagi itu di halaman 101, yaitu gambar tabel, kaitan tabel 3.3 ya. Oke, makasih Rafael. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau berkaitan sama yang ini 8, 9, dan 10, berarti jumlah elektronnya segitu ya. Berarti kita ada 3 kemungkinan yang menjadi 8B. Jadi 3 ini 4S2 selalu. Nah, ini biasanya ini jumlahnya 8, ini 6, atau yang 3D7, 4S2, atau 3D8, 4S2. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Nah, ini sangat terbantu ketika kalian melihat ptable.com. Nah, itu sangat-sangat membantu. Nah, sekarang, oke. Coba sekarang Michelle A, nomor absen 21. Oke, coba nyalain videonya. Nah, sekarang masuk ke halaman 104. Ya, halaman 104. Halaman 104. Halo Michelle. Nyalain videonya. Oke. Michelle nomor 9 gitu ya, nomor 9A. Di situ tentukan golongan unsur yang terletak dalam blok blok S. Golongannya berapa saja kira-kira? Analisa Michelle gimana? Iya, blok S. Kalau blok S di dalam P-table itu ada terletak di ini blok S, kemudian ini blok B, dan ini blok D.
Nah, blok S golongannya berapa saja? Jadi blok S itu di daerah sini. Dari 1 itu, Pak. Iya, betul. Jadi blok S itu yang tercover di blok S itu adalah golongan 1A atau 2A, gitu ya. Ya. Golongan 1A dan 2A. Oke. Thank you, Michelle. Kemudian coba Renal. Bentar. Bentar, ini kok nggak muncul. Coba Renal. Oke, nah yang sekarang kalau misalkan ya 9C. Ups. Nah, sekarang yang 9C yang termasuk dalam blok D. Kira-kira golongan berapa saja, Renal? Yang angka atasnya kan, Pak? Iya, benar. 3 sampai 12. Oke, good. 3 sampai 12. Karena ada di sini ya. Oke, thank you Renal. 3 sampai 12. Nah, kemudian saya satu lagi yaitu ke Patricia. Oke, nyalakan videonya. Kemudian ini saya mau coba kita analisa nomor 3 untuk yang 3A ya. 3A. Halaman 104, halaman 104 8A, bukan 3A. 8A. Di situ tertulis ya, tuliskan semua unsur yang mempunyai subkulit P berisi 1 elektron, gitu. Berarti saya tulis asal dia memenuhi subkulit P, kemudian isinya 1 elektron. Nah, semua unsur katanya. Nah, unsurnya kira-kira unsur yang terletak di mana? Unsurnya. Kalau P, saya mau nanya, kalau P itu subkulit P itu mulai ada di kulit berapa? Subkulit P. 2. Yes, berarti dia mulai ada di kulit 2, di kulit ketiga, di kulit keempat, kulit kelima, dan seterusnya ya. Berarti dia boleh 2P1, 3P1, 4P1, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang coba Patricia lihat sebelum 2P pengisian elektronnya sebelum 2P subkulit apa ya yang perlu diisi? Nah, itu bisa untuk urutannya itu bisa dilihat dari halaman berapa ya? 77 kalau nggak salah. Kira-kira sebelum kulit P, oke, 71. Bisa dibuka di halaman 71. Jadi sebelum kulit 2P, siapa dulu yang diisi? 2S. Yes, good. Berarti 2S ini diisi penuh 2S2. Nah, kurang lebih konfigurasi ini dimiliki oleh, dia nanyain unsur ya, dimiliki oleh unsur siapa? Kalau kita lanjutkan lagi, 1S2, berarti total elektronnya di situ berapa? Patricia? 5. Yes, 5. Berarti kalau 5 elektron, berarti kurang lebih dia 5 proton. Nah, coba siapa unsur yang 5 proton? B. Yes, B. B itu adalah boron. Oke, thank you Patricia.
Jadi kurang lebih analisanya begitu ya. Nah, jadi kita jadi dari sistem, jadi yang pertama adalah menentukan yang tadi, pertama menentukan periode sama golongan, kemudian kalau yang kedua menentukan apa? Menentukan ini konfigurasi elektronnya, konfigurasi elektron dari periode sama golongan yang diketahui, kemudian menentukan golongan-golongan apa saja yang terletak di blok S, P, D, dan F. Kemudian yang keempat itu adalah menentukan unsur-unsur yang mungkin untuk memiliki tadi P1 kayak gitu ya. Oke. Saya aktifkan dulu Sokratifnya, barangkali ada yang bertanya lewat Sokratif. Sebentar, saya aktifkan. Nah, yang mau bertanya silakan ya. Ini di Sokratif. Tanggal 9 bulan 4. Tanggal 4. Bisa langsung nanya boleh, lewat Sokratif boleh. Ya, ada banyak cara untuk bertanya. Oke. Ada yang bertanya langsung atau ada yang masih bingung-bingung? Ya mungkin yang masih bingung ada, tapi tentukan dulu bingungnya di mana kira-kira. Pak, Yes. mau nanya Pak. Iya. Pak, tadi yang nomor 8A itu kan ditanyainnya kan semua unsur yang Iya. kulit P berisi satu elektron. Iya. Selain yang tadi kan jawabannya kan 5 ya. Ada Iya. yang lain nggak sih Pak? Kan disuruhnya semua Pak. Oh iya, betul. Jadi dia tadi hanya salah satu, betul. Thank you, Tosi. Tosi bisa dinyalakan videonya. Nah, di sini, oke, Tosi bisa nyalain videonya, oke. Nah, di sini sekarang, oke, berkaitan sama ini, saya sangat setuju tadi dengan yang sampaikan Tosi. Nah, tadi cuma salah satu unsur, betul. Berarti perlu menyebutkan yang bawahnya juga ya. Berarti dia 3S2 kayak gitu. Jadi semua unsur berarti yang ada dalam golongan B ya. Jadi kita sebutkan setelah B di bawah B, coba minta tolong lihatkan. Tosi setelah di bawah B apa unsurnya? Di bawah atom B kita lihat yang satu golongan. Aluminium Pak. Yes, tuh. Jadi ini aluminium. Sekarang kalau oke, thank you Tosi. Nah, B Al kemudian G Ga In kemudian unsur Tl dan masih ada di bawah satu lagi kalau ada satu dua tiga empat lima harusnya ada 7 nantinya ya kalau nggak salah 7. Nah, jadi disebutin semua unsurnya ya. Jadi kalau misalkan soalnya minta semua unsur, berarti semuanya. Tapi kalau misalkan ada kata salah satu, berarti cukup salah satu saja. Oke, thank you Tosi pertanyaannya. Oke, yang lain jika ada pertanyaan, saya mau cek Sokratifnya apakah sudah ada yang masuk. Oke, nah di sini ada, oke, thank you responnya. Mau bahas di sini satu-satu.
Sebentar. Oke, saya mau beri respon yang ini. Saya masih bingung berkaitan dengan golongan A dan golongan B. Oke. Nah, secara ini untuk golongan A dan golongan B. Nah, kalau golongan B, yang A dulu, A itu ada di blok S dan blok P, gitu ya. Kalau golongan B itu adalah di blok D. Untuk menentukannya, kalau di dalam tabel periodik kita langsung bisa menentukan. Ini blok S, ini blok P, gitu ya. Kemudian untuk blok D-nya, blok D-nya ada di sini. Ini blok D, ya. Nah, kemudian untuk mengenai konfigurasi elektronnya itu seperti ini kalau berkaitan sama konfigurasi elektron. Golongan A, konfigurasi elektronnya adalah pasti NS, ada NS1, NS2, kemudian NS2, kemudian NP1, dan sampai NP6. Ini kemungkinan untuk golongan A. Kalau kita lihat berapa golongan mereka, oke, S2 dan kemudian P-nya isinya kemarin ada 3 orbital, isinya ada 6 maksimal. Jadi di sini berkaitan sama ini, berarti ini ini di sini blok S itu 2 golongan, kemudian di sini adalah 6 golongan. Ya, jadi total itu 8 golongan, gitu ya. Nah, kemudian untuk di golongan B itu terletak di blok D. Ini menjadi kunci adalah ya blok D-nya sendiri. Blok D-nya sendiri itu dia contain 5 orbital. Jadi maksimal itu isinya adalah 1 kotak 2 elektron. Jadi maksimal 10 elektron. Nah, di sini yang menjadi penentunya blok D, berarti di sini ada berapa golongan? Oh, di sini ada 10 golongan nanti. Ya. Nah, konfigurasinya seperti apa, Pak? Jadi konfigurasinya adalah dia pasti bermula dari NS2, semuanya NS aja, ya. Kemudian ini pasti berkurang N-1D, berawal dari 1 sampai D10, kayak gitu. Nah, ini coba bisa dilihat-lihat lagi, diperhatikan, diamati, yaitu di tabel 3.3 halaman 101. Gitu ya, ini bisa diamati lagi. Oke, semoga menjawab pertanyaan yang saya pernyataan saya masih bingung tentang golongan A dan B. Nah, kalau masih membingungkan lagi, masih muncul pertanyaan lagi, silakan kirim ke line ya, karena batasnya cuma 1 di Sokratifnya. Oke, nah pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan berikut adalah bagaimana cara, saya munculkan di sini, bagaimana cara mengetahui letak unsur dari susunan elektron? Iya, oke. Nah, kalau susunan, dengan susunan elektron, ya. Jadi tadi ya, saya bahas yang sekarang membahas lebih detail berkaitan sama kalau NS1, NS2, kemudian NS2, NS2, kemudian NP1, kemudian kalau ini NS2, kemudian N-1D1, kemudian N-1 misalkan ini D3, contoh ya, contohnya. Contoh misalkan ini 5 konfigurasi elektron, yang untuk mengetahui letak unsurnya harus dari, untuk mengetahui letak unsur harus dari elektron valensi ya, elektron valensi, dan dia dari namanya subkulit valensi, yang dibilang subkulit valensi. Bagaimana cara mengetahui subkulit valensi? Harus disingkat dengan gas mulia,
He, Ne, Ar, kalian lihat ya, gas mulia dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini contoh, jadi kalau seandainya unsurnya misalkan X, di sini ada katakan 19 gitu ya, 19. Jadi dengan bantuan katakan, kalau kita lihat kan, kita buat 1S2, 2S2, 2B6, ini kembali di halaman 71 ya. Halaman 71 itu elektron, susunan elektronnya, urutannya, pengisiannya harus kurang lebih tahu caranya dan kemudian bisa rada-rada sedikit menghafal. Ya, ini memang ada polanya. Ternyata di alam itu selalu ada polanya. Untuk segala sesuatu ada polanya gitu ya. Polanya itu bisa berlaku untuk umum, bisa berlaku untuk khusus gitu ya. Ini 3S2, kemudian 3P6, kemudian 4S2. Kalau kita hitung, ini ada 20. Berarti kita bisa singkat sekarang. Ini berarti saya hapus ya, karena jumlahnya itu harus 19. Berarti harus 19. Jadi ketika 19, dia harus dikurangi 1. Berarti ini 4S1. Nah, penyingkatannya gimana? Kita lihat. Ini nomor atomnya 2, nomor atom 10, ini nomor atom 18. Berarti ini 18. Kita bisa singkat 18AR, kemudian 4S1. Artinya sub kulit valensinya itu ini, 4S1. Nah, dari sini kita menentukan yang untuk periode itu diambil dari kulit. Kulit yang keluar berapa? Oh, 4. Kemudian kalau misalkan kalau golongannya berapa? Golongannya ini dari lihat dari elektron valensinya, dari elektronnya. Ini adalah 1 elektronnya. Berarti 1, kita lihat ini konfigurasi S. Berarti mengacu ke sini ya. Oke, berarti 1A atau golongan 1. Kayak gitu. Ya, semoga jelas ya. Nah, kalau misalkan untuk golongan yang A itu bisa dilakukan dengan yang sederhana, yang pakai bor bisa. Ini adalah 19X pakai bor, konfigurasinya gimana? Konfigurasi bor 2, 8, 8, 1. Ini kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3, kulit ke-4. Ini dibilang elektron valensi, atau valensinya 1. Nah, berarti periodenya berapa? Periodenya adalah kulitnya, yang kulit terluar, periode 4. Kalau golongannya dari mana? Golongan elektron yang ada di kulit terluar, yaitu kulit ke-4 di sini. Jadi, dia adalah golongan 1A atau 1. Ya. Oke, semoga jelas. Kalau masih muncul pertanyaan, kurang lebih tanyakan. Nah, ini muncul lagi pertanyaan. Thank you pertanyaannya. Nah, seneng saya kalau ada banyak pertanyaan. Nah, di sini berarti ini pernyataan berarti yang 8A golongan 8A semua. Oke, saya masih belum menangkap pernyataan ini. 8A golongan 8A semua. Oke, saya masih belum minta tolong untuk diperjelas lagi. Oh, 8A. Oke, thank you. 8A itu halaman berapa? 8A. Saya udah ngacok-ngacok jadi 8A. 104, oke. Oke, hati-hati, bukan 8A. Tapi dia soalnya P1. Oh ya. 3A kok 8A. Oke, betul. Ya, oke, saya menegaskan betul. Oke, good. Nah, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Berarti sudah cukup jelas ya, menegaskan betul. Oke. Sekarang yang ini dia. Pak, saya kurang ngerti maksud unsur X, Y, T, Q yang di halaman 102. Kalian lihat halaman 102.
Y, oh, X, Y, T, Q. Oke. Ya, oke. Saya ulangi lagi ya. Sekarang pakai yang D sekarang. Yang berarti yang D. Oke. 4D halaman 102. Nah, di sini ada unsur Q. Unsur Q, dia periode 5, kemudian dan golongan 8A. Gitu ya. Oke. Tadi, kalau periode tadi berhubungan dengan kulit. Artinya, berarti dia kulit terluarnya itu 5. Berarti elektron berada di kulit berapa yang paling luar ya posisinya? Oh, kulit kelima. Nah, kemudian yang ini golongan. Ini berbicara mengenai jumlah elektron. Nah, jumlah elektronnya berapa? Ini 8. Oke, 8. Ya. Nah, kalau A, jadi ada 2 yang perlu kita perhatikan, golongan A sama golongan B. Kalau golongan A itu adalah NS, bla bla bla, ada juga yang NS, kemudian NP. Kalau ini mah NS dan N-1D. Kita pakai yang ini ya. Berarti 8 elektron itu harus menempati S dan P. Oke, berarti ini kan 5 kita pakai. 5-nya kita pakai. 5S2 dan 5P6. Totalnya harus 8. Gitu ya. Nah, berarti ini sudah menjawab. Yang pertanyaannya di sini yang 4 itu adalah kulit valensi. Oke, kulit valensi kita menyebut yang dimaksud adalah yang ini ya, yaitu 5S dan 5P. Kemudian kalau elektron valensinya kita lengkapin saja 5S 2 5P 6. Kayak gitu ya. Nah, untuk mengenai valensi, saya mengingatkan untuk sedikit membaca di halaman. Oke, jadi mengenai elektron valensi itu coba lihat di halaman 77. Ya, 77. Oke. Saya cek lagi di semoga menjawab. Kalau misalkan masih lanjut lagi silakan di line ya. Oke. Nah, sekarang udah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, ya syukur sudah semua bisa terjawab pertanyaannya. Nah, kemudian sekarang silakan nonton videonya. Nah, kemudian untuk latihannya, untuk berlatih-latih, jadi setelah nonton video, ya nonton video, itu kalian bisa melatih. Ini adalah di halaman 106, yang nomor 7 dan 8. Kemudian itu adalah halaman 108, nomor 9 dan 10. Ini masih 108, dia halaman 11 sampai nomor 11 12. Nah, ini bisa dilatih nanti setelah nonton video ya. Bisa dimasukkan ke doc latihan. Yap. Jika tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini dulu. Oh ya, ada beberapa hal yang saya infokan. Jadi menegaskan 16 poin itu untuk tambahan ya semua. Jadi tidak yang di sekolah itu adalah nilai yang berdasarkan belum ditambah, dilakukan normalisasi ditambah 16 poin.
Kalau nilainya di bawah 75 enggak, tapi 74 ikut, ya walaupun nyesek, tapi ya tetap ikut. Kemudian nanti ada yang perlu dilengkapi mengenai penugasan, seperti kuis. Jadi yang nilainya kurang dari 75 nanti dilengkapi, ya dilengkapinya di latihan. Ya nanti saya akan ada infokan. Jadi minggu depan itu adalah remedial dan juga melengkapi penugasan yang belum dituntaskan, yang bagi nilainya di bawah 75, ya. Oke, ada ini bentuknya beda-beda ya, jangan mengharap ini polanya akan sama terus. Karena mencoba untuk pembelajaran online itu saya juga belajar. Jadi gimana supaya fair, supaya adil, supaya kalian belajar sesuatu. Jadi tidak menggampangkan kayak gitu. Jadi sesuai dengan porsinya, mencari-cari terus. Jadi ya karena supaya kalian juga belajar menganalisa, belajar membaca, belajar mencari informasi, hal seperti itu. Hal-hal yang diperlukan untuk kebutuhan kita hidup kayak gitu ya. Jadi yang tetap ditekankan mengenai collaboration, communication, creativity. Satu lagi apa? Lupa ya. Nah, jadi itu yang tetap kalian butuhkan. Ini mah subjek chemistry, salah satu subjek dari banyak subjek. Dan kalian kalau misalkan nggak suka juga tentunya bisa lupa. Tapi how to collaborate, how to communicate, nah itu perlu belajar setiap hari. Nah termasuk communicate ke saya, gimana communicate teman, kemudian collaborate. Nah tugas-tugas kolaborasi juga, nah harapannya mungkin saya bisa menemukan ide. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita, kecuali ada pertanyaan lagi. Nah kalau tidak ada pertanyaan, saya cek lagi, ada nggak di Sokratifnya? Ya, oke, nah ada. Ya, jadi harapannya bisa, nanti kalau misalkan berkaitan nomor 102, itu bisa diulang-ulang. Oke, videonya itu di FGD ya. FGD itu kan ada record link. Nah, itu record link saya isi YouTube. Ya, yang kemarin itu sudah. Ya. Oke, jika nggak ada, silakan absen di kolom chat. Thank you untuk hari ini. Sehat semua, Tuhan berkati. Pak. Yes. Kalau yang pelajaran hari ini masuknya bab 2 atau udah bab 3? Ini masuknya udah bab 3. Oh, sudah iya. bab 3. Oke. Iya. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Ya, Makasih, Pak. bye-bye. Makasih, Ya, Pak. bye-bye. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Halo Abiel, halo Nathan, apa? Haniel. Halo Abiel. Abiel.